Selamat pagi Bapak Ibu Saudara, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah online pada pagi hari ini. Kita bersyukur kepada Tuhan, karena Tuhan mengasihi kita, karena Tuhan memelihara hidup kita. Marilah kita datang kepadanya dengan pujian syukur kita kepada Tuhan, karena Tuhan begitu baik bagi kita. Kita akan mempersiapkan hati kita dalam ibadah kita. Kita akan menghadap Tuhan dengan hormat, dengan bersaat teduh. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus di hadapannya. Turunlah kiranya atas ibadah kita berkat, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah yang memimpin mulai dari awal sampai akhir. Amin. Kita akan menaikkan pujian, jangan pernah menyerah. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan naikkan pujian ini. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Amin. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada saat hati menyembah, saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa, mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita bersyukur kepada Tuhan kita yang selalu menyertai jalan-jalan kita.
Tuhan tidak pernah janji langit selalu biru, jalan selalu rata. Tetapi Tuhan berjanji akan selalu menyertai, akan selalu memberikan kekuatan kepada kita, karena kita adalah anak-anak-Nya. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kami mau tetap setia ya Tuhan, kami mau tetap percaya padamu. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh Pendeta Robbie James. Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat hari Minggu, selamat pagi. Berjumpa kembali dalam ibadah online pada hari ini. Mari kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan, kami bersyukur untuk kemurahan dan anugerah-Mu bagi kami. Engkau telah memimpin, menolong kami, melewati hidup kami di tengah-tengah situasi dunia seperti ini. Tuhan, berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu. Engkau urapi hamba-Mu, Engkau urapi setiap kami, sehingga iman kami bertumbuh di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini, saya berikan tema Allah memberi yang baik. Saya ambil dari Matius pasal 7, ayat 7 sampai dengan ayat yang ke-11. Mari saya mengajak kita untuk menyimak bersama-sama firman Tuhan. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapakmu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Kepada mereka yang meminta kepadanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, pernahkah saudara meminta sesuatu kepada Allah, namun justru tampaknya menerima yang tidak baik? Saudara, sebelum saya berbicara lebih jauh tentang firman Tuhan ini, izinkan saya bercerita tentang pengalaman saya dengan anak saya ketika dia mengalami batuk. Pada waktu itu, anak saya yang paling kecil berusia 1,5 tahun, dia sedang batuk. Saudara, kemudian kita beli obat, pakai obat resep dokter. Tapi begitu anak ini diberi obat, dia tidak mau, menolak. Saudara, tapi saya melihat, kita sebagai orang tua melihat anak ini butuh obat supaya tidurnya bisa nyenyak, tidurnya tidak terganggu oleh batuk, sehingga kita memaksa saudara supaya obat itu bisa masuk. Dengan berbagai macam cara kita berusaha untuk supaya obat ini bisa masuk. Walaupun seringkali ketika kita memberikannya, anak saya ini memberontak.
dia menilai obat itu tidak menyenangkan, obat itu jahat, obat itu buruk, obat itu sesuatu yang dia tidak sukai. Tapi saudara, kita tahu, walaupun itu buruk bagi dia, tapi kita tahu itu baik bagi dia, supaya dia bisa lekas sembuh dari sakitnya. Saudara, sama. Kita seringkali minta sesuatu kepada Tuhan, sesuatu yang baik menurut kita. Namun seringkali dalam kenyataan hidup kita, kita justru menerima sesuatu yang buruk, sesuatu yang tidak menyenangkan, sesuatu yang sangat meresahkan, sesuatu yang pahit begitu. Namun saudara, sekali lagi, pengetahuan kita ini seperti anak saya tadi, terbatas. Sedangkan pengetahuan Tuhan itu tidak terbatas. Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Tuhan tahu apa yang bisa membuat kita sembuh dari penyakit kita. Semua kita sakit karena dosa. Semua kita sakit karena kita melanggar perintah Allah. Namun sungguh, saudara, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Dia memberikan yang terbaik untuk kita. Walaupun seringkali pemberian Tuhan itu tidak menyenangkan. Walaupun seringkali di mata kita pemberian Tuhan itu buruk. Namun sekali lagi saudara, pada akhirnya itu akan mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera bagi semua orang yang mengasihi Tuhan. Bagi anak-anaknya yang dilatih dan dididik oleh Tuhan. Saudara, lalu kita baca di dalam Ratapan 3 ayat 32 sampai 33. Firman Tuhan berkata, karena walau ia mendatangkan susah, ia juga menyayangi menurut kebesaran kasih setianya. Karena tidak dengan rela hati, ia menindas dan merisaukan anak-anak manusia. Sama dengan saya sebagai orang tua ketika memberikan obat itu kepada anak saya. Sebetulnya saudara, paksaan itu tidak dengan rela hati. Tetapi saya tahu obat ini adalah perlu. Obat ini adalah untuk kesembuhan. Obat ini adalah untuk kenyamanan dia waktu dia tidur. Jadi saudara, saya harus memaksa anak saya untuk minum obat. Sama Tuhan terhadap kita. Tuhan tahu bagaimana menyembuhkan kita dari penyakit dosa. Tuhan tahu bagaimana menyembuhkan kita dari penyakit-penyakit dunia ini. Oleh sebab itu Tuhan seringkali justru memberikan obat, sesuatu yang kesannya buruk bagi kita. Tapi sesungguhnya pada akhirnya itu mendatangkan damai sejahtera, membuat tidur kita menjadi nyenyak, membuat jiwa kita jadi sehat, tubuh kita jadi sehat. Saudara, itu karena Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Sekali lagi saudara, dengan tidak rela hati, ia menindas dan merisaukan anak manusia. Jadi saudara, kita bisa memahami ada maksud ilahi dari Allah di balik sesuatu yang buruk, yang tidak baik. Apa maksud ilahi itu? Kalau kita bisa belajar dari pengalaman bangsa Israel, kita lihat di dalam Ulangan 8 ayat 16. Dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Saudara, tujuan Tuhan itu hanya untuk berbuat baik kepada kita pada akhirnya. Jadi saudara, sesuatu yang tidak baik yang kita alami tidaklah selalu buruk. Karena Allah sanggup mereka-reka itu untuk kebaikan kita pada akhirnya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Saudara, seringkali Tuhan menggambarkan dirinya itu seperti seorang ayah dengan seorang anak. Seperti di dalam Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian juga Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Jadi saudara, sesuatu yang buruk yang Tuhan izinkan tidak selalu buruk. Semuanya adalah untuk kebaikan kita pada akhirnya. Semuanya adalah untuk
kesejahteraan kita. Semuanya adalah untuk kebahagiaan kita pada akhirnya. Namun saudara, perlu saudara pahami, ada 2 tipe anak. Yang pertama adalah anak manja. Maunya adalah ikannya doang. Dapatnya ikannya terus. Yang kedua adalah tipe anak didik. Anak didik ini dia justru kasih pancing. Dia bisa cari ikan, ya, untuk mendapatkan makanan dia berikutnya, tidak bergantung kepada yang lain. Saudara, ini adalah 2 tipe anak. Nah, saya kira saudara, semua kita seharusnya kita masuk dalam golongan anak didik. Saudara, contoh dari bangsa Israel ini akan memberikan gambaran kepada kita tentang anak manja dan anak didik. Tuhan memberi yang baik untuk Israel. Tuhan berjanji memberikan tanah Kanaan kepada Israel, namun respon anak manja dan anak didik ini berbeda. Kita lihat saudara, anak manja, kualitasnya seperti ini. Bangsa Israel di dalam Bilangan 14 ayat 2-3 berkata, "Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa. Dan Harun dan segenap umat itu berkata kepada mereka, 'Ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini, mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan. Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir?'" Tuhan sudah berjanji akan memberikan tanah Kanaan itu kepada mereka. Namun mereka tidak mau berperang. Mereka tidak mau maju, masuk. Mereka mau menerima ikannya doang. Mereka tidak mau menerima pancingnya. Sehingga akhirnya mereka bersungut-sungut. Mereka menggerutu kepada Tuhan. Ini bangsa Israel pada waktu itu. Padahal Tuhan mau mereka hidup bahagia di tanah Kanaan. Hidup bahagia di tanah perjanjian yang Tuhan pasti beri kepada mereka. Tapi mereka tidak mau pancingnya. Saudara, beda dengan Yosua dan Kaleb. Di situ di dalam Bilangan 14 ayat 6 dan 8, di situ dikatakan, "Tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune dan berkata kepada segenap umat Israel, 'Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya.' 8. "Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita, suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya." Saudara, ini 2 kualitas anak manja dan anak didik. Saudara, saya berharap kita semua adalah golongan dari anak didik. Ketika Tuhan memberi kita pancing, kita bersyukur bahwa kita diajar untuk mandiri. Kita bersyukur bahwa Tuhan melatih kita untuk menjadi dewasa. Kita bersyukur bahwa kita dilatih Tuhan untuk bisa berkarya dengan pancing itu tadi. Saudara, jadi ketika kita merasa sesuatu yang buruk Tuhan izinkan terjadi, jangan berontak. Ini yang dilakukan oleh bangsa Israel. Mereka berontak. Kalau kita baca di dalam ayat 9, Bilangan 14 ayat 9, "Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan, dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu, sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka, sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka." Jadi saudara, jangan berontak. Kita belajar untuk taat, kita belajar untuk tunduk kepada apa yang Tuhan berikan kepada kita. Karena kita tahu bahwa pada akhirnya itu mendatangkan sukacita, mendatangkan damai sejahtera, mendatangkan kebaikan untuk orang-orang yang takut akan Tuhan. Untuk golongan anak-anak didik seperti Yosua dan Kaleb. Di dalam Ibrani 12 ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Saya tidak tahu pengalaman buruk apa yang Bapak Ibu Saudara sedang alami. Mungkin berkaitan dengan kesehatan, mungkin berkaitan dengan ekonomi, mungkin berkaitan dengan masalah-masalah yang lain.
Namun saudara, kalau kita takut akan Tuhan, kita mengasihi Tuhan, Tuhan sanggup merangkainya itu untuk kebaikan kita pada akhirnya, yang pada akhirnya mendatangkan damai sejahtera, sukacita bagi kita, orang-orang yang dilatih oleh Tuhan, yang dididik oleh Tuhan. Amin. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah di tengah-tengah situasi dunia sekarang ini, di tengah-tengah hal-hal yang mungkin tidak menyenangkan terjadi di dalam hidup kami. Tolonglah kami untuk tunduk kepadamu. Tolonglah kami untuk kami tidak memberontak kepadamu. Tolonglah kami ya Tuhan. Berkatilah kami sesuai dengan firman-Mu. Engkau sanggup mereka-reka sesuatu yang buruk menjadi sesuatu yang mendatangkan damai sejahtera dan sukacita. Tuhan berkati jemaat-Mu. Tuhan berkati kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari saya mengajak kita untuk menaikkan pujian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketikanya yang Esa, pohon selamat sumber berkat. Amin. Mari kita siapkan hati untuk menerima doa berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah segala berkat rohani, berkat jasmani, berkelimpahan dari Allah Bapa, keselamatan, perlindungan, kesehatan di dalam Tuhan Yesus Kristus, damai sejahtera, sukacita dari Allah Roh Kudus, menyertai engkau untuk selama-lamanya. Amin. Pujian amin. 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 Tuhan memberkati kita. Sampai berjumpa pada ibadah online berikutnya. Bapak Ibu Saudara, apabila Bapak Ibu Saudara hendak memberikan persembahan, Saudara bisa mengirimnya pada rekening gereja seperti yang ada di layar LCD. Tuhan memberkati kita. Sampai jumpa pada ibadah berikutnya.